Seorang pengkhotbah terkenal dari Amerika mengunjungi sebuah desa terpencil di China untuk mengajak penduduk desa itu memeluk agama Barat. Pengkhotbah itu bertanya kepada seorang lelaki setengah baya yang sedang bekerja di sawah, apakah arti agama bagi orang China? Sang petani segera menghentikan pekerjaannya dan menjawab, "Saya melihat padi, pepohonan, bukit, sungai, sapi, ayam, burung-burung, bunga, awan, matahari, merasakan sejuknya tiupan angin pada kulit tubuhku. Itulah agama." Pengkhotbah itu tampak terkejut dengan jawaban si petani, lalu dia mengajukan pertanyaan, "Apakah Anda tidak percaya adanya Tuhan?" Jawab si petani, "Bagaimana dengan Anda sendiri, apakah Anda percaya adanya Tuhan?" Sang pengkhotbah sedikit kelabakan mendengar pertanyaan itu, tapi segera dia menjawab, "Jelas saya sangat percaya akan keberadaan Tuhan, untuk memberitakan Tuhan inilah saya sampai menempuh perjalanan puluhan ribu mil untuk datang ke sini." Kata si petani, "Untuk tujuan apakah Anda sampai harus menempuh perjalanan puluhan ribu mil hanya untuk memberitakan Tuhan? Apakah Tuhan yang akan Anda beritakan itu sudah pernah Anda lihat dan Anda temui dan Anda ajak berdialog?" Sang pengkhotbah nampak sangat terkejut mendengar jawaban yang belum pernah dia dengar sebelumnya selama dia menjadi pemberita Tuhan. Di tengah kegugupannya dia menjawab, "Untuk percaya adanya Tuhan, kita tidak perlu harus bertemu, bertatap muka, dan berbincang secara langsung. Cukup dengan iman, kita sudah bisa berbicara dengan Tuhan. Iman tumbuh dari mendengarkan firman Tuhan. Untuk itulah saya datang ke sini, agar seluruh penduduk desa ini mendengarkan firman Tuhan." Kata si petani, "Kami turun-temurun telah hidup berdampingan dengan Tuhan, dan kami bisa melihat wujud Tuhan, berbicara dan berinteraksi secara langsung dengan Tuhan, sedangkan Anda yang mau memperkenalkan Tuhan belum pernah bertemu dan berinteraksi secara langsung dengan Tuhan, bagaimana kami bisa mempercayai Tuhan Anda?" Sang pengkhotbah tambah kelabakan mendengar jawaban si petani. Tapi dia tak mau menyerah, segera dia berkata, "Anda nelantur, siapa orang yang pernah melihat wujud Tuhan dan bisa berinteraksi dengan Tuhan?" Jawab si petani, "Anda melihat tanaman padi yang sedang aku rawat itu, Anda melihat pohon-pohon, sapi, ayam, bukit, dan sungai yang mengalir di sisi sawahku, Anda melihat matahari dan awan-awan yang berarak di atas sana, Anda merasakan sejuknya hembusan angin pada kulit tubuhmu, Anda mendengar teriakan anak-anak kecil bermain di kejauhan sana, Anda mencium harumnya aroma bunga mawar yang banyak tumbuh di sekitar sawah. Itulah Tuhan yang nyata. Lalu Tuhan yang seperti apa yang Anda ingin beritakan kepada kami?" Wajah sang pengkhotbah langsung berubah, tapi untuk menutupi kegugupannya, dia menjawab, "Bangsa Anda belum mengenal Tuhan dengan benar, kami bangsa Barat mengenal Tuhan melalui iman kami percaya walaupun kami tidak melihatnya, Tuhan yang membangkitkan orang mati, Tuhan yang menebus dosa umat manusia yang percaya kepadanya, Tuhan yang sanggup memberikan rejeki berlimpah, dan Tuhan yang telah naik ke surga untuk mempersiapkan tempat abadi bagi semua orang yang percaya kepadanya." Si petani tersenyum mendengar jawaban sang pengkhotbah, lalu segera dia berkata, "Leluhur kami telah mengenal Tuhan, Sang Maha Agung, yang namanya tak layak kami ucapkan, sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup, Dia ada di mana-mana dan dapat kami lihat, kami sentuh, dan kami rasakan secara nyata keberadaannya. Dia adalah sumber segala wisdom. Dari Dia kami belajar untuk menjalani hidup, mengasihi semua makhluk, memanusiakan sesama manusia, dan belajar jadi bijak daripadanya. Dia adalah jalan bagi manusia untuk menyadari keberadaannya di bumi, yang mengajar kami untuk selalu hidup di jalan terang. Dia adalah kebenaran yang bisa dilihat, didengar, diraba, dan dirasakan oleh semua orang tanpa terkecuali. Dia adalah hidup karena keberadaannya yang nyata, semua makhluk memperoleh hidup, tanpa Dia tidak ada kehidupan di muka bumi." Sang pengkhotbah langsung terdiam mendengar penuturan si petani yang nampaknya lugu, polos, tidak berpendidikan, murah senyum, tapi memiliki pengetahuan yang sedemikian luas dan amat piawai dalam menuturkan Tuhan yang nyata. Sang pengkhotbah langsung sadar diri, dan mengakui bahwa apa yang dituturkan oleh si petani adalah kebenaran yang tidak mungkin dapat dia bantah dengan mengutip dalil-dalil agama yang diberitakannya. Sawah, perbukitan, pohon, binatang, matahari, awan, angin, hujan, sungai, manusia, DCB, yang nyata ada di sekitar kita alam semesta adalah gambaran wujud Tuhan yang nyata. Segala yang hidup adalah wujud Tuhan. Karena Tuhan adalah hidup itu sendiri.
Untuk mengenal dan memahami Tuhan, orang tidak membutuhkan tuntunan kitab yang berisi dalil-dalil agama, orang tidak dituntut untuk hafal kalimat-kalimat tulisan orang lain. Yang dibutuhkan oleh manusia untuk mengenal Tuhan adalah kesadaran. Orang yang sadar setiap saat, melihat Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Alam semesta adalah kitab tanpa tulisan, Tuhan yang nyata. Kepekaan dibutuhkan untuk mampu menerima pesan-pesan alam yang menuntun manusia kepada kebajikan agung, keseimbangan batin agung, yang menjadikan manusia bermanfaat bagi semua makhluk. Kondisi di atas persis dengan apa yang sedang terjadi di negeri Konoha, masyarakat yang lugu digiring ke dalam kebodohan, dilepaskan dari adat budaya dan kepercayaan leluhurnya sendiri, dikuasai mutlak, terjajah jiwa raga, tapi malah merasa dimuliakan. Tidak ada kata terlambat jika kita segera sadar diri dan menuntun saudara-saudara kita untuk segera kembali ke jalan terang ajaran leluhur yang jauh lebih damai dan lebih punya manfaat untuk menciptakan manusia-manusia bijak berbudi pekerti luhur, seperti pada masa kejayaan nenek moyang Nusantara. Kahayu Sagung Dumadi.